Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang tentukan? Jangan kamu mati. Berarti mau-mauku. Mau mati besok ya besok, mau lusa ya lusa. Padahal mati itu bukan kita yang tentukan. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, senangnya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, lahirnya Islam, urus KTP-nya Islam, tapi sayangnya matinya dalam keadaan tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh aja nih ya, contoh jangan marah, contoh. Sabung ayam didapat sama polisi, kejar, lari, kata polisi jangan lari, masih lari juga, jangan lari, masih lari, tembak peringatan ke atas langit, masih lari, tembak kedua kalinya, masih lari, tembak ketiga kalinya, masih lari, terpaksa dilumpuhkan, kakinya ditembak, bah! Kakinya ketembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana ceritanya kakinya kau tembak, kepalanya dikena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Mati kau. Ini polisi dalam film India, bukan polisi Indonesia. Polisi film India, itu film India kan 3 jam, nanti habis filmnya baru datang polisinya. Ini polisi India, bukan polisi Aceh Utara. Kalau Aceh Utara polisinya bikin tabligh akbar. Kalau majelis wali ulama bikin tabligh akbar, memang kerjanya. Remaja masjid bikin tabligh akbar, ya sudah sepantasnya. Masjid bikin tabligh akbar, ya seharusnya memang begitu. Tapi kalau Polres yang bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa. Ada anak sekolah SMP buru-buru mau pergi ujian, ambil motor, kejar, mau lari, dia langgar lampu lalu lintas, dikejar sama polisi. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat apa-apa. Nah ini beleng-beleng ini. Tahu beleng-beleng ibu? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Nah ini, jangan kau takut sama polisi, tapi takutlah sama aturan. Ya. Nah dikejar, tabrakan, bah, bisa kamu mati. Apalagi kalau kamu dalam keadaan teler, matilah kamu dalam keadaan mati kafir. Kenapa? Ada khamar dalam perutmu. Makanya tiap Jumat Allah ingatkan,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Mereka yang pilpres dan pilkada kemarin, mereka yang menerima serangan fajar. Malah dia tulis di rumahnya, siap menerima serangan fajar. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Selama dia makan gajinya itu, kata ulama, selama itu dia makan uang haram. Kenapa? Karena dia nyogok. Termasuk PNS yang jadi pegawai karena nyogok. Ada PNS jadi pegawai karena nyogok. Nah, selama dia terima gajinya itu sampai gaji pensiunnya, dia makan uang haram. Makanya Allah ingatkan setiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan yang bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan kafir, salah satu di antaranya selalu dan suka memakan makanan haram. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan mahasiswa, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian adalah setan, yang sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ibu-ibu, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk menggesek. Setan itu HP-mu. Ada lagi pura-pura. Setan itu umurnya sudah mau 60 siaran langsung juga. Sudah tua pakai siaran langsung. Simpan dulu HP bu, simpan dulu. Selama ibu pegang HP pasti tidak serius dengar ceramah. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Ayo, simpan dulu ya. Saya di Makassar, ibu lagi ceramah. Ada ibu-ibu ngefans betul sama saya. Tapi umurnya sudah 55 tahun. Saya lagi ceramah, dia belakangi saya, di depan saya. Dia membelakang. Dalam hati saya, kok barusan ada orang saya ceramah, dia belakang saya. Ternyata dia ambil HP-nya, ditulislah di WhatsApp-nya, latar belakang Dasat Latif. Saya dijadikan background. Dia kira saya put bunga. Selesai saya ceramah, dia bilang, Ustaz, dia kejar saya. Ustaz, tunggu dulu. Nah, apalagi bu, boleh selfie? Boleh, ayo selfie. Selesai selfie langsung dia bilang, Ustaz, boleh cium? Haram. Dan nafsu Ustaz haram, cari barakah haram, gak boleh. Coba aku masih muda. Simpan HP ya, simpan dulu ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya ibu? 10. Cacat dong. 20 kan ada kaki. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya sama Jibril, ya Jibril, malaikat apa itu? Jibril menjawab, dialah malaikat yang ditugaskan Allah mencatat air ketika hujan. Lalu Nabi dekati ke malaikat itu, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat,
kucatat yang jatuh di lautan, semua kucatat tetes-tetesnya. Itulah sebabnya Allah kasih saya 1 juta jari-jari untuk mencatat air hujan. Lalu Nabi bertanya, benar kau jawab? Iya, semua aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Apa gerangan? Saya tidak bisa catat karena banyaknya, kalah banyak dengan air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lapangan seperti ini, mereka berkumpul bareng-bareng, lalu mereka bersalawat kepadamu, memuji dan mendoakanmu, maka saya tidak bisa mencatat betapa banyaknya pahala di tempat itu. Makanya kalau kumpul seperti ini Pak, saya selalu ngajak selawat. Kenapa? Karena begitu banyak keutamaan pahala yang kita dapat. Tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan zikir, tidak bisa memperbanyak amal Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus. Maka perbanyaklah amal ketika kumpul seperti ini, selawat bareng-bareng karena pahalanya sangat besar. Mari kita selawat bareng-bareng. Siap? Siap? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding Bu ya. Siap ya? Nah, bapak-bapak diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo Bu, sholawat bareng-bareng. Ini juga Bu, ayo bareng-bareng ya. Yuk. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah. Dan di belakang. Masya Allah, terima kasih Bu. Ini Pak bukan keras, inilah yang disebut syahdu. Suara gini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya ibu-ibu kalau kau ditelepon atasanmu jangan bikin syahdu suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana temanmu tidak nafsu? Lagi di mana Dek? Di rumah aja Komandan. Lagi ngapain? Bari-bari. Bagaimana suaminya orang tidak nafsu sama kamu? Coba kalau ditelepon yang tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Kenapa kau tanya? Nah, 2 hari tidak diteleponnya lagi kau. Ini Waalaikumsalam. Ibu diam. Kita dengar bapak-bapak ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, bareng-bareng, yuk. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, terima kasih. Nah, memang kita dengar ini Anitas panggung. Sampai gaya-gaya aja dari suaranya. Ayo Pak, jangan mempermalukan. Yuk. Sholat. Hello Bet. Ini mau poligami Fred. Ayo kita bareng-bareng semua. Yang atas panggung, yang bawah, ayo sama semua. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita muliakan, Bapak Abu MPU, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara, Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya, alim ulama, abi, tengku, dan seluruh hadirin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya ceramah, saya mau tanya, ibu-ibu, mau enggak saya kasih handphone? Gratis. Mau? iPhone X Max 512 giga. Kalau yang baru harganya 30 juta. Mau ibu? Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Masih mau kok HP pakai tuli? Kok mau apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? Bukan HP rusak, telingamu masalah. Ayo. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan, yang mahal bukan seluler, tapi yang mahal Allah kasih telinga gratis.
Hebatnya lagi telinga, tempatnya bagus, kiri kanan. Ibu pernah bayangkan bagaimana seandainya daun telinga di bawah pantat? Halo, siap komandan? Lagi di mana? Di rumah komandan. Repot toh. Makanya ini telingalah kekayaan kita, bukan handphone. Kita ucapkan alhamdulillah. Oh, ini ada kamera nih, mahal ini. Ini beberapa kamera ini, kalau dikumpul semua ratusan juta itu. Apa ini yang hebat? Bukan, tapi Allah kasih kita mata. Mau apa ini kamera kalau buta? Hah? Iya. Hebatnya lagi di mata, begitu buka autofokus. Nggak perlu siapa itu. Hebatnya ini mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri mana tetangga, tertukar istri. Kenapa ini malam minggu lain-lain rasanya? Oh ternyata Satpol PP. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Bu, tadi makan sebelum ke sini? Makan. Bisa nggak dibedakan mana kacang, mana telur? Tutup mata, bisa dibedakan. Bisa nggak dibedakan mana teh, mana kopi? Bisa, karena Allah kasih kita lidah. Ya. Dan hebatnya lagi Bapak makan, itu dihabisi oleh gigi. Bisa nggak Bapak bayangkan bagaimana seandainya tidak ada gigi? Alhamdulillah gigi kita tidak seragam. Macam-macam. Ada gigi paling depan namanya gigi seri, tugasnya memotong. Yang kedua ada namanya gigi taring, tugasnya merobek. Makanya ketika Bapak makan daging begini, tidak ada makan daging. LGBT. Masuk lagi ke dalam, dihancurkan gigi geraham. Bapak tahu itu kekuatan gigi geraham. Menurut ahli gigi, satu kali muja gigi geraham itu sama kekuatannya Bapak ngambil batu beratnya 48 kilo, itu batu jatuhkan. Begitu kekuatan gigi. Hebatnya lagi nih gigi, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Ibu pernah bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Gondrong semua mulutmu. Saya yakin Pak Kapolres kalau sudah gondrong giginya, tidak diterima dia kabri. Coba. Ini makanya kita ucapkan alhamdulillah. Ada pecinta bola di sini. Bola. Siapa sekarang nilai paling mahal transfernya? Siapa? Ronaldo, Messi, Neymar, Muhammad Salah. Itu mahal semua. Tapi apa karena dia jago? Tidak, karena Allah kasih dia lutut, bisa bengkok lututnya. Biar hebat otaknya bagaimana Lionel Messi, tapi kalau lututnya tidak bisa bengkok, tidak ada yang mau pakai main bola. Apa mau main bola? Tidak bisa, bos. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Punya handphone? Bisa ndak kau ketik SMS kalau jari-jarimu ndak bisa bengkok? Makanya kau ucapkan alhamdulillah. Makanya setiap kita ceramah ketemu ucapkan alhamdulillah. Nah itu karena nikmat yang Allah berikan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada taklim kali ini saya hanya ingin menyampaikan buah wasiat yang diajarkan agama kita, yang diajarkan ulama-ulama kita dulu. Wahai saudara-saudara muslimin, muslimat, kalian mau sukses kata ulama kita dulu, dua saja rahasianya. Kalian mau selamat dunia akhirat, dua saja rahasianya. Apa itu? Kata ulama kita dulu, perbaiki hubunganmu kepada Allah, hablum minallah. Yang kedua, sempurnakan hubunganmu kepada sesama manusia yang disebut hablum minan nas. Ini dulu yang kita bahas. Ini aja dua, hablum minallah, hablum minan nas. Pertama, hablum minallah. Sebelum kalian memperbaiki puasa, sebelum kalian memperbaiki haji,
Sebelum kalian menyempurnakan zakat, yang pertama dan utama, sempurnakan dan laksanakan sholatmu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kejayaan bagi mereka yang tidak sholat. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak sholat. Masih ingat ketika Rasulullah SAW wafat, datang malaikat, 4 malaikat diperintah Allah, Jibril, Mikail, Israil, Israfil, datang menghadap kepada Nabi. Ya Muhammad, hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu. Bagaimana menurutmu? Kira-kira kalau Pak Bupati ditanya begini sama malaikat, apa jawaban Bapak? Bupati, saya diperintah Allah cabut nyawamu. Kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Saya tahu jawabannya. Tunggu dulu, belum 2 periode. Apa? Tanya, wahai malaikat, Nabi Muhammad, saya diperintah cabut nyawamu. Bagaimana menurutmu? Saya siap, laksanakan saja. Tapi tolong kasih saya berita gembira. Kalau saya harus menghadap kepada Allah hari ini, apa yang engkau wasiatkan? Yang kasih saya berita gembira yang enak saya dengar. Jibril berkata, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sudah ngantri menunggu engkau. Wah, kata Nabi, alhamdulillah. Ya Muhammad, apalagi kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, meskipun engkau umat paling terakhir, meskipun engkau Nabi paling bontot, tapi karena Allah cinta kepadamu, engkau dulu masuk dalam surga. Haram Nabi yang lain masuk surga sebelum engkau sudah ada di dalamnya, ya Muhammad. Nabi berkata, alhamdulillah, baik. Kalau begitu bagaimana umat? Saya tidak cemaskan diriku. Bagaimana umatku di Aceh Utara? Bagaimana umatku di Loksmawe? Bagaimana umatku di Aceh? Lalu Jibril menyampaikan, ya Muhammad, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, aman umatmu, meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah umat. Nabi menyatakan, laksanakan tugasmu. Mundur malaikat Jibril, maju pencabut nyawa, dicabut rohnya Nabi, naik ke betisnya, naik ke perut, sampai ke dada. Nabi meninggalkan 3 wasiat. Ya, kata Nabi, berempuan, salatmu, yang pertama dipesankan Nabi, solatmu, jaga solat kalian. Nabi tidak mengatakan jaga kebun sawitmu, jaga jabatanmu, jaga rukomu, amankan harta-hartamu. Tidak, Nabi mewasiatkan kita, solatmu, jaga solat kalian. Bu-ibu, ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada di sini tidak ada masalahnya? Malah muka-muka penuh masalah saya lihat ini. Saya kasih contoh ya. Istri cantik, bapak-bapak. Bapak pikir kalau istri cantik bukan masalah. Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Oi, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja bu, di pengantin. Nanti kita ketemu di gedung. Udah sampai istrinya di gedung, mana kau pak? Tak jadi saya ke situ mencret. Istri cantik masalah digoda orang, istri jelek dihina orang masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau banyak istri. Masalah lagi. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Dulu anak kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak, mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya, muncul masalah baru. Mau jadi asisten, kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, belum, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, belum, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, tidak, mau lagi jadi gubernur. Daftar polisi, apa masalahnya? Mau lulus. Sudah lulus, muncul masalah baru, penempatan. Sudah penempatannya bagus, selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kapolsek. Sudah jadi kapolsek, selesai masalahnya? Belum, mau jadi kapolres. Sudah jadi kapolres, selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kombes. Sudah di kombes, selesai masalahnya? Jadi jenderal. Sudah jadi jenderal, selesai masalahnya? Muncul masalah baru, apa? Terancam pensiun. Tidak ada masalahnya. Ustaz, kok kira tidak ada masalahnya Ustaz? Banyak masalahnya.
Apa masalahnya? Mau kawin lagi tapi takut sama istrinya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua punya masalah. Sarjana ada masalahnya, pegawai ada masalahnya, tentara ada masalahnya, istri ada masalahnya. Semua orang punya masalah di sini. Jangankan kita, Nabi saja ada masalahnya. Alhamdulillah, Allah tidak menjelaskan, hai Kapolres, wahai Bupati, wahai Dasat Latif, ada masalahmu, kau jadi dokter dulu. Tidak. Ada masalahmu, kau jadi jenderal dulu. Ada masalahmu, kau kaya dulu. Ada masalahmu, kau jadi sekda dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg sebelum dipilih bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, ini kartu nama saya, sama-sama kita orang Aceh. Nih 24 jam, ada masalah telepon saya. Begitu sudah dipilih, dia ganti nomor HP-nya. Bukan yang di sini, bukan di sini. Yang di sini orang baik. Ya, Masya Allah. Ada masalah, Allah cuma minta perbaiki solatmu. Kalau tidak beres salatmu, bisa jadi kau dapat harta, bisa jadi kau dapat jabatan, bisa jadi kau dapat proyek, tapi demi Allah tidak ada kedamaian yang kau dapat. Ustaz, itu solat Ustaz. Tapi kau masih banyak masalahnya. Betul dia sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan kita sholat duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi main-main. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu toh. Sholat orang tidak semangat, kayak ditiup angin. Apa? Ada lagi yang sholat, Allahu Akbar, semangat sekali. Siapa yang ngajar kau sholat begitu? Ayo, ada malah yang sholat Pak, dari takbir sampai salam bukan sholat, cari duit. Allahu Akbar. Allah, tadi uang saya 100.000, 50.000 beli pulsa, 30.000 beli bensin, mana yang 20? Allahu Akbar. Di mana saya simpan? Masih dicari. Allahu Akbar. Begitu assalamualaikum, oh di bawah bantal. Dari takbir sampai salam kau cari duit, bukan sholat. Ada lagi yang sholat tak bisa konsentrasi, langsung cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kenapa? Begitu sholat Allahu Akbar, dia baru ingat kunci motor lengket di motornya. Oh hilang sudah motor. Allahu Akbar. Pantas kau sholat tidak bisa baik hidupmu. Kenapa? Kau sholat tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Iya, saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak konsentrasi. Ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, panas kan kalau siang, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, kita baru pulang pasar, boleh tidak sholat duhur tidak pakai BH? Boleh Bu, tapi tidak adab. Bagaimana itu ibu kalau tidak pakai BH ruku? Ketawa karena kamu yang kena. Ya, ada pula bapak-bapak yang tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya sholat tidak pakai celana dalam? Coba bayangkan kalau kau sujud. Ayo, makanya jangan heran 20 tahun kalian sholat kau hidupmu tetap susah. Kenapa? Karena sholatmu tidak beres. Gak usah nanya lah kiri kanan. Kalau ada masalah dalam hidupmu, gak usah cari kambing hitam. Saya ini kalau ada di Makassar, orang banyak datang curhat. Kalau mereka datang tahu saya ada di rumah, macam-macam yang datang ke rumah curhat. Ada yang turun, dia dorong. Kau dulu ibu, dia bilang suaminya, kau yang dulu turun. Istrinya kan, kau aja dulu, saya malu ketemu Ustaz. Ternyata suaminya selingkuh, istrinya juga selingkuh. Dan orang setiap datang curhat sama saya kasih kuesioner.
Nih jawab 10 pertanyaan daftar dosa. Dari 1 sampai 10. Ada yang lingkari 3, ada yang lingkari 1, ada yang kali 9, ada yang tidak ada, malah dia bilang, Ustaz, saya tidak bisa lingkari. Kenapa? Lebih banyak dosaku daripada yang ini 10. Lebih banyak lagi. Tapi semua mengingkari ketika mereka datang. Nomor 1 yang dilingkari adalah tidak sempurna dan menganggap enteng sholat. Rumah tanggamu tidak bahagia, gak usah cari kambing hitam, pasti sholatmu tidak beres. Kenapa saya dagang rugi? Sholatmu tidak beres. Kenapa pekerjaan saya tidak pernah membahagiakan? Pekerjaanmu itu bukan masalah, tapi masalahmu ketika kau tidak sholat. Ibu-ibu, perhatikan sholatnya anak. Kalau dia beres sholatnya, insya Allah tidak mempermalukan. Tapi kalau tidak beres sholatnya sampai dia tua jadi beban hidup. Maka adik-adik sekalian, mau sukses, sempurnakan sholat. Apa penyebab orang banyak tidak sholat? 1, perempuan paling banyak tidak sholat selesai haid. Gratis 5 hari, dia tambah 2 hari. Kata suaminya, kenapa kau belum sholat? Biasanya haid cuma 5 hari, ini sudah 7 hari kau belum sholat. Apa kata istrinya? Belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Kau dikasih lihat. Ayo, apalagi perempuan banyak dah sholat. Pesta pengantin, bukanya di makeup kayak tembok, coklat, biru, abu-abu, krem. Apalagi penyebab banyak perempuan dah sholat, kalau pesta, jilbab sakaratil maut. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah dari Sabang sampai Merauke, termasuk ke Malaysia, perempuannya gampang pakai jilbabnya. Ke Brunei Darussalam pakai segitiga, saya kasih peniti selesai. Tapi begitu masuk kita di Indonesia, jilbabnya la haula wala quwwata illa billah. 3 lapis, ada kuning, biru, abu-abu. Kasih miring lagi sedikit di sini, ada talinya diikat di lehernya 2 meter, dikasih kembang, ada kayak pohon di belakangnya. Jalanlah dia pakainya, roknya lagi sempit. Nah, dia sudah diikat lehernya, tidak bisa goyang, sudah lehernya. Dia bilang suaminya, buru-buru kau. Tunggu dulu Pak. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Nah itu kaulah kau. Sudahlah, dilarang nikah Ustaz? Tidak. Selama ibu make-upnya supaya suami bangga jalan sama ibu, itu ibadah. Kalau ibu make-up dandan supaya suami senang, itu ibadah. Tapi kalau gara-gara make-up dandan ibu tidak sholat, bodoh namanya. Apa susahnya sholat? Ada yang malas sholat di sini? Coba jelaskan ke saya, apa sebabnya? Ustaz, dia kaya Ustaz, jadi tidak mau sholat. Ada yang kalah kaya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Ada orang Aceh 1 hektar rumahnya kerikil emas. Paling orang Bugis dulu kalau kaya giginya dikasih emas. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya tetap sujud beribadah kepada Allah. Ustaz, dia cakap Ustaz. Ada yang kalah cakap Nabi Yusuf. Allah ciptakan kegagahan di dunia 100. Khusus Nabi Yusuf alaihissalam Allah kasih 70%, 29% untuk kita ini, untuk para nabi 29%. Kasih Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ayub, Nabi Muhammad SAW. 1% sisanya untuk kita ini manusia biasa. Diambil Rano Karno, Umay Rama, Pak Kapolres, Pak Bupati, Ustaz Dasat Latif, Pak Wakil Bupati. Berapa kita dapat? Nabi Yusuf begitu cakepnya, tetap sujud beribadah kepada Allah. Ustaz, dia sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Melenting-lenting ulat dari pipinya, dari pahanya, hati dan lidahnya saja tidak dimakan ulat. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Ustaz, dia tinggi jabatannya Ustaz. Tokoh Ustaz. Ada kala ketokohannya Rasulullah. Rasulullah adalah penghulu para nabi. Diharamkan seluruh nabi masuk ke dalam surga sebelum beliau karena cintanya Allah kepada Rasulullah. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kalau kita cakap tidak,
terkenal tidak, kaya tidak, muka jelek, bau keteknya, mulutnya busuk, pengangguran, gak sholat lagi. Apa andalan bos? Apa? Maka demi Allah, tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang tidak sholat. Maka kalian mau sukses, resep pertama, sempurnakan sholat. Allah perintahkan puasa, ayat saja turun. Allah perintahkan haji, ayat saja turun. Allah perintahkan zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintahkan kita sholat, bukan ayat turun, tapi Jibril menjemput Rasulullah menghadap kepada Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Perintah ini penting, itulah Isra Mi'raj. Pak Bupati dan semua pimpinan yang ada di tempat ini, Pak Kapolres, kalau Bapak mau mengangkat anak buah menjadi sebuah pejabat, lihat sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah. Tapi kalau sholatnya tidak beres, jangan percaya, Tuhannya saja dia tipu. Nah, sholat kan tukang tipu itu. Bapak ingat ketika kita dalam rahim, ketika mau dikeluarkan, kita akan berikrar siap melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Begitu keluar lalu tipu dia tidak lakukan, berarti mengkhianati Allah. Maka adik-adik sekalian, mau sukses, perbaiki sholat. Bapak-bapak polisi mau sukses, tidak usah cari muka sama Kapolres. Kapolres paling 2 tahun bertahun mesti mutasi pindah lagi. Cari muka capek, siapa. Tidak laku bos. Lebih baik kau perbaiki sholatmu, Allah yang ngatur segala-galanya. Kecil buat Allah. Apa susahnya Allah kasih jadi Kapolsek? Apa susahnya Allah kasih kalian rumah? Apa susahnya Allah kasih sembuh penyakitmu? Kenapa? Allah semuanya. Bapak ada yang sakit di sini? Ke dokter kiri kanan tidak sembuh-sembuh? Memang bukan dokter yang sembuhkan kita. Siapa yang sembuhkan kita? Allah. Saya juga sampai sekarang, mohon maaf, belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang beritahu penyakit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dok. Gimana kabar Ustaz? Lagi sakit-sakit ini. Kenapa Ustaz? Mencret-mencret. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu karena kau dokter. Masa saya lagi yang kasih tahu kau? Allah tanpa Bapak beritahukan, Allah tahu. Maka ibu-ibu ada masalahmu, ngadu kepada Allah. Ada soalan dalam hidupmu, ngadu kepada Allah. Dengan catatan, sholat. Kalau ngadu kepada Allah tidak sholat, tidak akan sampai. Kenapa? As-sholatu miftahul khair, as-sholatu miftahul jannah, as-sholatu miftahul imanuddin. Sholat itu kunci kebaikan. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu tiang agama. Tidak ada sholatmu, tidak ada kunci surgamu. Adik-adik ibarat sholat itu barcode. Tahu barcode adik-adik? Adik-adik milenial pasti tahu barcode. Kalian beli alat elektronik, pastikan ada barcode-nya. Di scan. Ketika mau, berarti barcode-nya cocok. Tapi kalau di scan, enggak bunyi tapi hilang lagi. Itu hari Jumat saja sholat. Dia sholat Ustaz, tapi hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khutbah, dia tidur. Begitu bangun, aliran apa ini masjid? Kau tidak ada khutbahnya? Bukan tidak ada khutbahnya, kau yang tidur. Coba, demi Allah, mau baik hidup sore lagi sholat. Mau tahu hukuman bagi mereka yang tidak sholat? Mau? Coba buka Al-Quran. Dengar baik-baik yang mereka anggap entengin sholat. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, 1 kali kau tinggalkan sholat, Allah hukum kalian 1 hari di neraka. Berapa yang namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Jadi kalau tadi tidak sholat subuh, 1 hari di neraka. Berapa namanya 1 hari? 1000 tahun dunia. Yang kedua, buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asiddaul al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad itu, kalau mereka mengaku Islam, kamu lihat mereka ruku dan sujud, sholat 5 waktu. Apalagi? Saya sakit Ustaz, saya tidak sholat. Sakit, sariawan. Nah, kau sakit, sholat sariawan lah. Allah tahu kau lagi sariawan. Saya nelayan Ustaz, ya kau sholat di atas perahumu. Perahu saya kecil Ustaz, ya sholat kau di atas perahu. Kita lihat kiblat Ustaz,
lihat di mana tenggelam matahari, kau arahkan ke sana. Tenggelam matahari sana, arahkan ke sana perahu, kau sholat. Tiba-tiba lagi sholat goyang. Sudah, kau tidak usah goyang-goyang juga begini. Allah sudah tahu. Saya polisi Ustaz, saya tentara, lagi pengamanan. Dia sholat, gimana caranya? Dalam Islam ada disebut sholat khaf, sholat dalam keadaan perang. Gimana caranya Ustaz? Misalnya 10 orang. 5 orang di depan saf pertama, 5 orang di belakang saf kedua. Saf pertama jaga pistol, dia pegang senjatanya. Saf kedua selesaikan sholatnya 1 rakaat. Selesai 1 rakaat sholat saf kedua, maka yang saf kedua lagi siaga pegang senjata. Dan saf pertama selesaikan sholatnya 1 rakaat. Begitu seterusnya. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih keringanan, silakan kau duduk. Bagaimana sholat duduk? Lihat baik-baik, praktek. Allahu Akbar. Ruku, kepala kasih goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu kalau duduk. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sujud. Ustaz, saya tidak bisa duduk Ustaz. Baring. Gimana sholat baring? Misalnya ini. Anggaplah lagi baring. Kepala sudah tidak goyang, tinggal tangan yang digerakkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sholat namanya salat dalam keadaan baring. Pun tidak bisa begitu Ustaz. Allah kasih keringanan. Sholat pakai syarat. Mana disebut sholat pakai syarat? Matamu aja aku kasih goyang. Allahu Akbar. Allah. Ketawa saya serius ini. Allah. Tidak bisa Ustaz. Kasih jalan keluar lagi. Apa Ustaz? Silakan sholat dalam hati. Mana namanya sholat dalam hati? Mulai takbir sampai salam seluruh bacaannya kau baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, pejamkan mata, baca doa sujud. Saya tidak bisa baca salat dalam hati Ustaz. Gampang. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Kita mati. Ayo. Tidak ada alasan buat kita tidak sholat. Tidak ada alasan. Saya baru tobat Ustaz. Belum ada bacaan sholat saya hafal. Wala tayasu min rauqillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Datang jamaah di masjid. Kalau salah berjamaah di masjid, meskipun kau diam saja, seluruh bacaan dibaca imam sah. Alhamdulillah, saya ini setiap ke Aceh, masjid selalu ramai. Terutama kalau subuh, penuh. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang di dalam atau-atau. Dan sudah pensiun dan muka-muka sakaratil maut. Anak muda, kau datanglah ke masjid. Adik-adik, hidupkan masjid. Kenapa orang banyak malas ke masjid? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Bupati umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah di masjid, dikasih pulsa 200.000, 30 kilo beras. Jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh masjid. Benar dilihat pahalanya. Apalagi penyebab orang malas ke masjid. Yang 1 tadi dia tidak lihat pahalanya, yang kedua dia tidak tahu pahalanya. Datanglah berjamaah ke masjid. Apa pahala berjamaah ke masjid? 1, kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, lalu kau datang ke masjid, kata Nabi, melangkah kaki kanan 1 pahala, melangkah kaki kiri hapus dosa-dosa kecil. Dan kan kalau rumahnya bapak dari masjid 300 meter, PP 600 meter, berapa langkah didapat? Apalagi langkah kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Apalagi kalau bapak jalan begini, berapa langkah kaki itu didapat? Apalagi kalau dia mutar dulu Pak, masuk ke lapangan, naik ke lantai 2, pulang lagi, berapa langkah pahala? Yang kedua, orang yang datang berjamaah ke masjid, kata Nabi, seluruh materi yang kau lewati, aspal, pagar, tembok, dinding, dia akan menjadi saksi dan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga, saya saksinya. Dia datang sholat berjamaah di masjid. Itulah sebabnya kalau kita sholat sunnah di masjid, tiap 2 rakaat pindah tempat, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi. Itulah juga sebabnya Nabi menganjurkan, kalau kau masjid berjamaah, usahakan lain jalan waktu pergi, lain juga jalan waktu pulang. Itu sunnah. Yang ketiga, pahala berjamaah. Kalau baju basah, gerimis, datang ke masjid, basah bajumu, tidak usah cemas. Baju yang basah itu akan melindungi dari api neraka kelak. Yang juga salah paham, teman-teman sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras.
Hujan keras dia buka payungnya, itu bele-bele namanya itu. Apalagi yang keempat disebut doa bersama 27 kali lipat. Ini yang keempat. Apa artinya? Sekali sholat berjamaah di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi doa bersama kita di masjid. Meskipun ada akhir-akhir ini anak-anak remaja belajar agama melalui YouTube, baru 3 bulan belajar YouTube, itu pun baru 2 menit habis kuotanya. Bikin aneh agama agaknya susah. Apa dia katakan? Doa bersama bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi bid'ah. Bid'ah sesat masuk neraka. Nenekku punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ada memang ini sekarang anak muda baru belajar agama, caranya Arab semua. Afwan, jazakallah khair, kaifa khaluk ya akhi, kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua Arab. Oi anak muda, hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celah jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar bicaramu afwan, ya jazakallah kaifa hal. Biar kau hijrah mengaku tapi kau sombong, kau selalu mengatakan orang sesat, masuk neraka, kau tidak disenang oleh Allah. Saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa ini Ustaz Dasat? Kau cerita-cerita sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya marah, kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, tidak tumbuh-tumbuh. Malah marah istri saya, katanya kasih kotor-kotor tempat tidur. Ini anak-anak muda, dakwanya menyakiti orang, ceramahnya menghina, memaki. Siapa yang ajar kau dakwah seperti itu? Adakah manusia seburuk Fir'aun sekarang? Coba tunjukkan, adakah manusia yang paling jahat seperti Fir'aun sekarang? Adakah pendakwah, penceramah, ulama sekarang sehebat imannya Nabi Musa dan Nabi Harun? Tidak ada. Tapi ingat ketika Allah perintahkan Nabi Musa, wahai Musa, kau datang nasihati Fir'aun dengan apa? Dengan kalimat yang baik. Dengan datanglah kau nasihati Fir'aun dengan bijaksana. Ini cuma ngomong. Dalam Islam berbeda pendapat boleh. Yang dilarang memaki dan menghina yang berbeda pendapat dengan. Kenapa ada dalam Islam berbeda pendapat? Karena yang kita terima hadis itu hanya dalam bentuk teks, tidak ada video, tidak ada foto, maka kita beda-beda memaknainya. Contoh, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahunya. Mana dibasuh sejajar dengan bahu? Tidak ada foto, tidak ada video, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang begini, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Ada yang begini, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari atas, sejajarnya begini. Mau begini silakan, mau begini silakan. Ada juga yang begini, Allah. Silakan, jangan kasih salah orang. Meletakkan tangan saja saling takbir itu kan bermacam. Allahu Akbar. Pertama, antara pusat dengan dada. Yang kedua, Allahu Akbar di atas dada. Yang ketiga, Allahu Akbar di bawah perut, bukan di bawah sekali. Yang keempat, Allahu Akbar lurus. Umumnya orang Syiah dan Iran. Mana yang boleh? Boleh semua. Yang membuat kita maki-maki, kalau kita begini kita kasih salah yang begini. Yang begini dia salahkan dia begini. Yang begini dia salahkan begini. Ribut kita. Mana yang salah Ustaz? Kalau kau pakai semua. Allah Akbar. Salah itu bos. Nah, jelas ya? Berjamaah. Yang ketiga, kenapa orang malas datang berjamaah ke masjid? Karena manajemen masjid tidak bagus. Tolong kalau ada pengurus masjid di sini, jangan simpan saldo itu uang. Sedekahnya orang tiap maghrib, sedekahnya orang tiap Jumat, jangan kau simpan di bank. Ketika kau simpan di bank, apalagi bank konvensional, maka uangnya orang mengendap, tidak jalan amal jariahnya. Jadikan dia keran air, jadikan dia tegel, jadikan dia sound system, jadikan dia horden, jadikan dia jam, jadikan dia AC supaya jalan itu amalnya orang. Saldo kas 70 juta, kita masuk toilet tidak ada airnya. Masih bagus kalau kencing Pak, masih bisa diselesaikan. Tapi kalau itu yang kuning, mana kita mau keluar begini bos? Tidak ada air. Apalagi penyebab orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus.
Mana sebut masjid tidak bagus? Ada masjid saya Pak kecil, imamnya penghafal Quran, muadzinnya saya bikin lomba azan, yang menang saya kasih hadiah, kemudian saya jadikan tukang azan, saya gaji layaknya pegawai tiap bulan. Kemudian penceramanya belum ceramah saya sudah kirim honornya. Kalau dia khotbah Jumat minggu depan, Jumat ini saya sudah kirim honornya. Kasih naskahnya, kasih judulnya, kasih referensinya. Mic-nya bagus. Coba karpetnya tiap tahun kita ganti. Ini apa? Ramai orang datang ke masjid, merasa nyaman di masjid itu. Ini tidak bagaimana orang mau ke masjid yang azan orang tua sudah pensiun, sesak napas. Dia bilang ada itu lagi orang tua yang azan, itu lagi. Bagaimana anak muda mau ke masjid menjengkelkan azannya? Yang kedua, karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, cicak didapat. Sound sistemnya begitu takbir imam langsung storing. Allah. Mau diperbaiki, kita sudah takbir. Masa ditahan sampai selesai sholat? Apalagi yang membuat orang malas ke masjid, penceramanya dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau dibanting, dilipat, dipotong lehermu, ditusuk pantatmu keluar. Dia bilang ada mudah dosa ke masjid bikin takut itu. Gimana orang mau ke masjid Pak? Padahal Al-Quran mengajarkan janji surga ancam neraka, janjinya 2 kali ancamnya sekali. Dapat lagi imam lah, mohon maaf Pak Imam, kadangkala ada imam yang membalik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan, sekalinya jadi imam baru mau takbir sudah lama memang. Apa itu? Aku tinggal langkat selesai. Kata Nabi kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan. Itulah sebabnya sebelum angkat takbir kita sunnah salat jami' rahimakumullah. Balik kalian ke belakang. Kenapa? Lihat pasukanmu. Barangkali banyak orang tua kau siksa rematik. Jatuh kepalanya belum selesai, naik lagi. Belum selesai, jatuh lagi, kasihan kepalanya. Bulan lagi, naik lagi. Ada anak muda pulang sholat subuh. Enak sholat subuh Ustaz. Apa enak? Aliran sesat itu masjid. Kenapa aliran sesat? Dia sholat subuh 3 rakaat. Saya bilang bukan aliran sesat, kau yang dongo. Itu namanya sujud tilawah. Makanya imam sebelum kau lakukan jelaskan dulu sama jamaahmu. Saudara-saudara sekalian, ini malam Jumat kita sujud tilawah. Udah sholat dia bilang ampun saya Ustaz, gak mau lagi saya ke sana. Kenapa deh? Itu imam masa surah Yasin dibagi 2. Ampun anak muda. Makanya Nabi katakan ringkas. Itu ajaran Nabi. Banyak saya lihat imam dia senang yang baca yang susah-susah dan panjang. Gak tahu dari sunnah dari mana. Kata Nabi kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Di belakang ada ibu-ibu yang mau kentut. Di belakang ada polisi pakai sepatu baru, dia lupa parkir. Gila sudah sepatu. Ayo. Maka Nabi katakan ringkaskan. Ada juga itu pernah Nabi, karena ada anak-anak yang lagi sholat, ada orang tua bawa anaknya, nangis anaknya di belakang. Nabi dengar, diringkaskan cepat sholatnya. Kenapa? Karena memperhatikan anak yang lagi nangis. Ini sekalinya anaknya orang nangis, tambah dia kasih panjang. Rasa kau siapa suruh bawa anak-anak ke masjid. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa disunahkan umumnya orang hafal? 1, supaya orang khusyuk bisa ikut. Coba kalau imam membaca Al-Fatihah, semua jamaah ikut. Kenapa? Karena kita hafal. Begitu surah pendek beliau membaca, imam yang membaca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 7 sampai 89, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, mau suruhku, belum selesai, terpaksa kita baca semua di dinding masjid. Keadaan keuangan masjid Doksmawe, aduh, belum selesai, sudah selesai kita baca satu papan, belum selesai, kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Aceh Utara. Nah, belum selesai, bajunya lagi orang dibaca, caleg DPR RI nomor 7.
ada juga memang imam yang begini. Dia rasa hebat kalau dia baca yang susah-susah. Yang kedua kata Nabi, dianjurkan membaca umumnya orang hafal. Kenapa? Supaya kalau kau salah ada yang bisa bantu. Coba kalau imam salah, dia baca Wadduha, ada yang bisa selesaikan. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal, salah, hadapi dirimu sendiri. Ada cerita Pak, cerita. Wallahu alam benar atau tidak. Anak pondok pergi hafal Quran, pulang diteslah dia di kampung. Kau jadi imam nak? Dia sombonglah, dia baca yang panjang-panjang. Begitu lagi dia baca, tiba-tiba ada cicak jatuh dekat kepalanya. Kena ini telinganya, stres hilang hafalan. Dan dia tahu apa sambungannya ini ayat. Dia ingat, dia lupa betul. Suasana masjid hening, ada yang bisa. Tiba-tiba Pak Imam bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, bilang, kalau begitu ya sudah lawak. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Ini kejadian waktu saya alami, ini kisah nyata. Waktu saya SMP di kampung, lagi sujud, lama sekali imam sujud. Tidak seperti biasanya, lama betul, tunggu tidak naik. Tiba-tiba ada kawan saya, dia angkat kepalanya, langsung dia teriak, hilang imam. Ternyata imam tinggalkan saf, dia keluar pintu depan. Kacau masjid Pak. Selesai sholat kita tanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut. Lain kali kau kasih naik dulu kepala kita supaya kau dilihat. Dia bilang, justru saya sengaja karena saya malu kau lihat saya. Kacau salat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Maka hati-hati pilih imam. Ya. Nah, kita juga jamaah ada etikanya. Jadi jamaah juga ada aturannya, ada tata keramanya. Satu, kalau kau jadi ke masjid berjamaah kata Nabi, pakai itu sikat gigi, itu sunnah. Apalagi kalau subuh, kau ndak sikat gigi buru-buru lagi. Assalamualaikum, orang balik kau menguap. Sampai mati diingat itu mulut musuh. Yang kedua, kalau kau jadi makmum, jangan kau paksakan mazhabmu, jangan kau paksakan pendapatmu, terutama itu yang kaki, jari-jari. Kalau kau mau kasih dempet jari-jarimu sama orang di sampingmu, kasih tahu dulu, Pak, boleh kasih rapat jari-jari kaki saya? Kalau dia bilang boleh, silahkan. Kalau tidak, jangan, karena terganggu orang. Sekarang ada begitu, kita kasih pindah, dia kasih pindah lagi, kasih pindah. Saya jengkel karena saya kalau disentuh kakiku saya pikir saya kasih pindah, dia kasih pindah pula, kasih naik lagi, sekali ku injak kasih begini. Saya tanya, kenapa kau ganggu kakiku? Supaya sap rapat Ustaz. Kalau kau mau rapat sap, bukan jari-jari yang kau kasih rapat, tapi bahu. Jari-jari kaki boleh rapat tapi sapnya renggang. Kau begini renggang, tapi ini pasti rapat. Kemudian di belakang imam itu tidak boleh orang sembarang. Itu orang yang harus bagus bacaannya. Kenapa? Karena kalau salah imam, dia yang maju bertanggung jawab. Ya, ayo berjamaah. Apalagi kalau polisi lalu lintas berjamaah, masya Allah. Coba kalau bapak polisi pakai baju seragam ke masjid, orang semua hormat. Kalau ustadz ke masjid berjamaah, biasa, memang harusnya. Tapi ke polisi lalu lintas, ngatur lalu, selesai, hanya selesai, masuk dulu masjid. Hebat itu. Saya tahu polisi di sini Pak, Aceh Utara rajin semua sholat berjamaah polisinya. Kenapa kau ketawa? Menghina kau ya? Saya dengar Pak Kapolresnya ini kalau subuh rajin berjamaah. Alhamdulillah Pak. Ya. Nah, ibu-ibu kau datanglah berjamaah. Katanya perempuan tidak boleh ke masjid. Bukan tidak boleh, tidak dianjurkan. Kenapa dulu ulama kita tidak menganjurkan perempuan ke masjid? Karena dulu kalau perempuan keluar diculik dan diperkosa. Sekarang di Aceh Utara aman. Siapa? Aman kok ke masjid. Apalagi kalau usiamu sudah 60 tahun. Tidak ada yang mau culik kau. Bikin repot aja. Salatullah salamullah ala toha
Salatullah ala yasin. Alhamdulillah. Ini pertama, mau sukses sempurnakan sholat. Yang kedua, lihatkan orang. Adik-adik, kamu mau bagus hidupmu, tidak penting itu keluar negeri kuliah, tidak penting itu kursus kiri kanan, kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman tidak laku sekarang. Kenapa? Ada namanya Google Translate. Itu handphonemu kau ambil, kau download itu aplikasi Google Translate, kau mau bahasa apa saja bisa. Saya pergi ke luar negeri, tidak perlu saya bahasa Inggris. Saya pergi ke Italia, saya tidak tahu bahasa Italia, tapi ada Google Translate. Saya bicara bahasa Indonesia di HP saya, tolong tunjukkan Olton, kota tua di negerinya. Keluar bahasa Inggrisnya, bahasa Italinya saya kasih lihat orang Italia. Oh, nah, sana. Selesai. Tidak perlu. Apa kau bahasa Inggris? Nah, memangnya kalau kau mati bapakmu kau pakai bahasa Inggris berdoa? Oh my God, please help me, my mother. Adalah, nah, muliakan orang tuamu. Nabi lagi tawaf, tahu tawaf, keliling Ka'bah. Di depan Nabi ada anak muda, melepuh pundaknya, terkupas pundaknya, kayak sudah disiram air panas. Nabi ikuti anak muda itu. Selesai tawaf dipanggil anak muda. Anak muda ta'al. Ini dulu. Kenapa pundakmu nak? Hah, ya Rasulullah, saya orang Madinah. Ibu saya baru saja meninggal. Sebelum meninggal beliau sakit dan beliau mau sekali menunaikan ibadah haji. Tidak ada budak saya, tidak ada unta saya. Maka ibu saya sakit, tidak bisa jalan kaki. Maka aku pikul pundak saya dari Madinah ke Mekah, kurang lebih 500 km. Sepanjang jalan ya Rasul, kupikul ibu saya, tidak pernah saya lepas. Nanti saya lepas ketika saya makan dan sholat buat yang besar. Selebihnya sepanjang jalan, melewati padang pasir, melewati panasnya terik matahari. Nih, makanya pundak saya melepuh. Selesai itu anak muda bertanya, ya Rasulullah, kira-kira kebaikan saya ini sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku? Sudah imbang enggak kira-kira? Kata Nabi, alhamdulillah anak muda, kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah kau belum bisa membalas kebaikan ibu. Pernah kedengar kisahnya Jurais, pemuda yang taat beribadah, baik sekali agamanya, lagi sholat dipanggil ibunya, Jurais tal, Jurais sini kau, lagi sholat sunnah dipanggil ibunya. Jurais tidak menjawab, akhirnya ibunya marah, ya Allah jangan mati Jurais ketemu orang jahat. Akhirnya ringkas kisah, Jurais difitnah memperkosa perempuan, akhirnya dilempari, diusir dari kampungnya. Nanti lama setelah lahir bayi itu ditanya, ya bulan siapa bapakmu? Dengan izin Allah bayi itu ngomong, bapakku bukan Jurais tapi pengembala kambing bersina ibu. Jurais baik agamanya, taat beribadah, dihukum oleh Allah gara-gara apa? Tidak menjawab panggilan ibunya ketika dia sholat. Lagi sholat, apalagi kalian yang cuma main game, apalagi kalian yang cuma main telepon-teleponan, dipanggil ibumu kau tidak jawab, pantas hidupmu sengsara. Sekarang anak-anak sopan sama cewek, sama mamanya kurang ajar, sopan sama cowoknya, sama bapaknya nakal, dinasehati bapaknya jangan begitu nak, tidak bagus cewek begitu. Apakah itu kan dulu kampungan Pak, itu kolot dulu. Sekalinya cowoknya, gimana dek, terserah abang aja dek, dongok. Sama bapaknya cium tangan enggak, jabat tangan sama bapaknya enggak dicium. Ibu-ibu kalau kau jabat tangan anakmu cium tangan enggak? Nah, enggak, cium tangan itu begini. Sekarang anak-anak cium tangan gini. Sekalinya tangannya cowoknya tadi kan, belem-belem. Yang ketawa seluruh sini. Kau coba, siapa foto di wallpaper HP-mu? Ah, bapakmu. Pasti cowok cewek. Cewek. Siapa di wallpapermu HP? Ah, cowokmu. Ada mahasiswa saya lagi mengawas ujian. HP-nya cakep betul. Wallpapernya. Saya lihat ceweknya hancur mukanya. Cakep betul cowokmu. Dia bilang bukan cowokku Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho? Artis Korea. Dia kenal kau? Tidak. Pernah kau dikirim pulsa? Tidak. Dongok. Aku situ. Ganti bapakmu. Aku dulu Ustaz.
Sudah terhapus Ustaz. Coba lihat anak-anak kita, demi Allah. Pernah dengar kisahnya Alqamah, sahabat Nabi dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena lebih sayang sama istrinya daripada ibu. Ini ibu-ibu ini biasa nih. Ajari suaminya berdosa. Bapaknya mau kasih umroh, suaminya mau kasih umroh ibunya. Dek, ini ada kelebihan duit. Gimana kalau kita umrohkan ibu? Lama kasihan belum haji. Datang istrinya, apa? Mamamu terus. Kawin aja kau sama mamamu. Ini. Ada di sini suami takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Ngapain saya takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Tidak usah ketawa Pak Polisi. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Tunjukkan saya. Takut sama-sama Bayangkari. Apa dia bilang temanku, sebenarnya itu polisi bukan takut sama istrinya. Cuma ini istrinya selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Hancur. Pak, ini rahasia Pak. Sesama laki-laki. Jangan takut sama istri. Gak boleh itu orang kita takut sama istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin bagi istri adalah laki-laki. Tidak boleh itu istri yang ngatur-ngatur kita. Kita mau dijadikan tahanan kota. Harus 1 jam keluar dicari. Di mana kau? Di polsek. Oh, di mana kau? Kau kira enak jadi laki-laki? Dengar ini ibu-ibu. Bagaimana kita tidak cepat mati? Kita keluar kau cari. Baru 1 jam. Pulang kau. Pulang. Kita pulang kau marah-marahin di rumah. Sampai di rumah kau periksa terus kita punya HP. Bagaimana kita tidak kena serangan jantung? Ada rumusnya Pak, pakai ilmu saya. Jadi ada kawan saya CD waktu di kampung, masih sampai sekarang masih suka telepon saya. Saya jaga perasaan istri saya. Ya sudahlah, saya tulis namanya itu kan saya mau ngobrol. Tidak mungkin nanti dibilang saya sombong di kampung. Saya tulislah namanya di situ, penjual batu bata. Kalau bunyi telepon dia bilang mamanya, Ustaz, penjual batu bata. Ya kok jangan jawab, tagihan. Bagaimana kau tidak dibohongi karena kau suka interogasi kita? Hei, kau kira itu enak jadi polisi? Hah? Ini ibu-ibu polisi ini, dengar ini. Di jalan istri suamimu dimaki-maki, kadang-kadang dilecehkan, ngirup asap kotor, ngirup asap knalpot, sampai di kantor dimarah-marahi sama komandan. Siap salah komandan, siap salah komandan, salah komandan, Pak, salah komandan. Sampai di rumah dimaki laki-laki sama istrinya. Bodoh kau, kenapa kau tidak lawan? Apa mau lawan? Nah dia Kapolres. Tak ketawa, saya serius ini. Mestinya kalau kau istri yang baik, datang suamimu kasih semangat. Sabar bang, memang begitulah jadi anak buah. Abdi negara memang begitu bang, resikonya. Abang sabar aja. Lalu kau peluk itu suamimu sambil kau menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, tenang perasaannya suamimu. Masuk kamar marah-marah, kau peluk lagi. Insaflah wahai manusia. Enak itu jadi istri. Kita tidak pulang capek di kantor, pulang sampai di rumah istri marah, kelihatan BH-nya daster tinggi sebelah, muka penuh bedak, bau asap, kelihatan keteknya, dan kelihatan tali BH. Dia bilang suaminya, kasih baik-baik, kelihatan semua tali BH, lihat semua orang lain, dia bilang, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bu. Marah-marah aja kerjanya. Bagaimana suamimu tidak depresi? Kita nonton film sinetron, ya cewek-cewek cantik, mulus. Balik kita lihat istri, lah haula gendut, makan kacang kakinya pegang remote, menguap pakai. Bagaimana kita tidak serangan jantung? Saya serius ini bu ya. Ibu-ibu dulu kan bagus lagunya yang begitu-begitu. Ada anaknya di Ayun lagu-lagu Islami. Ada zaman dahulu kala, itu istri-istri dulu. Sekarang ibu-ibu lagunya apa? Yo ayo, yo ayo yo. 17 Agustus naik di panggung olahraga, campur-campur laki perempuan, bajunya ketat, roknya ketat. Di depan dia di kantor polisi, di depan kantor camat. Satu.
Ibu-ibu di depan 2, bapak-bapak di belakang 3. Bagaimana Anda hancur? Inilah ibu-ibu ini. Ya, Ibu. Nah, itu anak durhaka. Kata mertuanya tidak pernah sopan, maka istri yang baik dia muliakan suaminya, dia hormati istrinya. Ya, adik-adik sekalian, resep birrul walidain. Ustaz, orang tuaku tidak sholat. Ustaz, orang tuaku nyembah berhala, syirik. Ustaz, orang tuaku tidak puasa. Ustaz, orang tuaku tukang judi. Apa saya harus melawannya? Jangan. Belajar dari Ibrahim alaihissalam. Bapaknya namanya Azor, menyembah berhala. Ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, Allah katakan, nah Ibrahim, jangan, itu bapakmu. Dia nyembah berhala ya Allah. Dia bikin patung. Allah berfirman, bagaimanapun dia bapak, kau yang mengalah. Jangan kau ganggu orang tua. Ya dek, jelas Quran. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karim. Apabila kedua orang tuamu dalam pemeliharaan, jangan kau berkata jangan menyakiti hatinya. Wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Berkata-katalah dengannya qawlan karima, kata yang. Pertanyaan buat kita semua. Kenapa anak-anak kita begitu? Bandingkan zaman saya kecil dulu, Pak Kapolres dulu kecil, pasti kita sopan betul sama orang tua. Lewat depan orang tua kan kita tunduk-tunduk. Melihat mata orang tua saja kita takut. Kita tidak boleh makan sebelum datang orang tua lebih dulu. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil, mau makan kita apa kata ibu kita ya, jangan kau dulu makan, belum datang bapakmu. Dosa kau kalau sisa-sisa tanganmu kau kasih bapakmu. Begitu dimuliakan orang tua kita dulu. Makanya meskipun kita tidak terlalu cerdas, hidup kita bahagia, hidup kita terhormat karena kita muliakan orang tua. Ridallah fi ridal walidain, subtillah fi subtil walidain. Sekarang anak-anak cerdas-cerdas, tapi kenapa setiap rumah ada penganggurannya? Kenapa? Karena waktu dia kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Alasan pembayaran SPP, alasan uang kuliah, alasan praktikum, dia belikan pulsa cowok. Pantas hidupku susah. Ya. Nah, anak-anak kita kenapa susah? Kenapa anak-anak kita sekarang banyak kurang ajar? Satu, orang tua gagal mendidik anak. Kenapa negara kita banyak koruptor? Kenapa negara kita banyak maling? Kenapa negara kita susah maju? Karena orang tua gagal mendidik anaknya menjadi anak yang baik. Coba kalau orang tua semua mendidik anaknya jadi anak baik, lalu anaknya jadi pejabat yang baik. Kita ini sekarang gak bangga kalau anak kita pintar bahasa Arab, gak bangga kalau anak kita mondok, gak bangga kalau anak kita insinyur, bangga kalau anak kita dokter, tapi kita tidak malu ketika anak kita sudah besar tidak pernah datang berjamaah. Demi Allah ibu, ibu dengar saya ibu. Kalau ibu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami, gak kawin lagi. Siapa yang doakan? Anak. Bapak meninggal siapa yang doakan? Sepupu saudara, anak buah? Enggak. Siapa yang doakan kita? Anak. Anak kita doakan kalau anak kita tinggalkan baik. Tapi kalau yang kita tinggalkan anak durhaka, maka dosa-dosa anak kita nikmati dan kita dapat akibatnya kita dalam. Bagaimana mendidik anak? Silakan kau baca buku pedoman pendidikan anak. Silakan kau baca riset luar negeri tentang pola mendidik anak. Tapi jangan sampai kau tinggalkan Quran. Sesat dan menyesatkan kau didik anakmu tidak berpedoman Al-Quran. Bagaimana Al-Quran? Silakan baca surah Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kau serikatkan Allah. Perintah pertama untuk anak, akidah. Yang kedua soal perut, jangan cemas. Orang tua sekarang cemas soal perut anaknya. Malu kalau anaknya tidak pakai mobil. Malu kalau anaknya tidak pakai baju baru. Tapi tidak malu kalau anaknya gadis tidak pakai jilbab. Bersyukur kita kepada Allah di kabupaten ini. Ada aturan yang akan dibuat oleh pemerintah kita. Anak-anak gadis tidak boleh keluar malam-malam. Sebenarnya yang banyak merusak anak kita adalah video call, handphone. Saya suruh meneliti anak mahasiswa saya dosen komunikasi. Saya suruh anak mahasiswa saya meneliti dampak pengaruh penggunaan handphone terhadap pergaulan bebas. Itu handphone kan video call. Ibu-ibu tahu video call? Nah, masuklah anak gadismu dalam kamarnya, dia tutup. Teleponan pakai video sama cowoknya. Dia bilang cowoknya, supaya tidak dengar mamamu kau pakai headset. Tidak usah kau ngomongnya, dengar saja. Ya. Karena ya, lihat, kasih keluar lidahmu dek. Ya turun sedikit, ya buka baju sedikit. Ah, tiap malam dia begitu. Malam minggu ketemu diperkosa anak. Makanya didik anak. Gimana didik anak? Itu caranya baca Quran surah Luqman. Tidak usah kau cemas soal perut. Ada ndak di sini?
Lok Sukun ini ada tidak meninggal anaknya gara-gara kelaparan? Tolong angkat tangannya kalau ada yang pernah meninggal kelaparan keluarganya. Tidak ada. Meninggal karena narkoba mungkin ada, meninggal karena tawuran mungkin ada, meninggal karena perkelahian mungkin ada, tapi meninggal karena kelaparan saya tidak yakin. Kenapa? Menunjukkan bahwa rezeki perutnya anak muda usah cemas, itu urusan Allah. Tahu cicak adik-adik? Tahu cicak? Ibu-ibu tahu cicak? Apa dia makan cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu cicak di dinding, nyamuk terbang. Di mana ketemu? Satu di dinding, satu terbang. Tidak masuk akal. Tapi Allah mengajarkan kita keyakinan soal isi perut, sehingga lagu-lagu dulu mengajarkan kita cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk, setengah mati kasihan cicak. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, satu, perbaiki sholat, muliakan orang tuamu, janji Allah maqamam mahmuda, saya angkat derajat di dunia, insya Allah derajat di akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya gampang, silahkan simak tablik akbar, nonton tablik akbar Damai Indonesia TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 2:30 sore sampai selesai. Damai Indonesia TV One cuma sekali seminggu, lama menunggu, maka ada yang setiap saat boleh dinonton. Gimana caranya? Ambil handphone, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya ratusan. Sudah nonton? Jangan lupa kasih tanda begini. Ini anak muda ya, ini nih like. Jangan kau kasih begini, kau kali kasih begini dicari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini bos? Nah, cuma cepat habis kuota, 1 jam habis kuota. Ada saya sediakan yang tidak menguras kuota, namanya Jersey, ceramah singkat. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram, Dasat Latif 1212, Dasat Latif 1212. Sudah ku follow, sudah ku tidak mau terputar Ustaz. Aku yakin tidak ada kuotamu. Kau beli data dulu bos, baru bisa tutup lagi. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih Pak Bupati. Saya senang sekali Bapak undang saya sama Kapolres. Saya yakin Bapak orang baik. Saya tadinya langsung ditawarin makan luar biasa, sudah makan dengan enak. Alhamdulillah Ustadz, saya merasa tidak terhormat, saya merasa kecewa kalau Ustadz tidak nginap di rumah saya. Jarang-jarang orang mau kasih nginap di rumahnya, apalagi Bupati. Alhamdulillah Pak Bupati minta saya nginap. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat, memimpin negeri ini di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala bersama Wakil Bupati. Pak Kapolres, terima kasih atas undangannya. Luar biasa, Kabak Ops-nya menelpon saya seolah-olah mencari tagihan. Pernah berhenti menelpon, 24 jam nelpon terus. Nah, inilah kalau polisi Pak. Nah, terbiasa mencari tersangka. Mudah-mudahan kehadiran saya membawa manfaat. Ya, kita doakan Bapak polisi kita makin hari makin baik, makin hari makin dicintai oleh Allah. Tentu sebagai manusia, polisi melaksanakan tugas tentu ada khilaf dan salah. Jangankan polisi, kamu pikir tidak ada ustadz yang ada salahnya? Ada juga ustadz yang dipenjara karena khilaf. Demikian juga para polisi mungkin pernah khilaf, maka tidaklah menjadi baik kalau kita memaki dan menghinanya. Tapi kita doakanlah, mudah-mudahan polisi-polisi Republik Indonesia selalu dalam lindungan Allah melaksanakan tugas dan mendapat hidayah dalam mengembangkan amanah negara. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamisturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dulu.